Ayatnya terpanjang. Ayat tentang orang tua aja, salah satunya tuh Al-Isra kan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Paling 4 baris. Ayat orang tua 4 baris. Ayat tentang menikah wa ankihul ayama minkum dan seterusnya, itu paling 2-3 baris. Ayat tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, 2 baris, 3 baris. Ayat tentang hutang sehalaman hadirin. Transaksi sehalaman hadirin. Berarti kita tuh emang harus dipahami. Kita nih jangan sampai lemah literasi tentang keuangan, nanti kita dikibulin orang. Mas-mas, calon-calon miliarder muda besok di masa yang akan datang, hari ini mungkin kita nggak mungkin lah Ustadz. Kalau Allah berkehendak, usaha antum Allah mudahkan, Allah bukakan pintu rezekinya, ketemu aja jalannya, bisa. Jalannya bisa. Hati-hati banget. Mumpung masih muda, belajar keuangan. Hati-hati sama orang terdekat. Hati-hati, uang tidak kenal saudara. Jangan percaya sama siapapun, termasuk orang yang paling dekat. Jangan percaya. Jangan pernah kasih akses apapun tentang uang orang-orang luar. Cukup boleh tahu, boleh jadi maker, boleh jadi approver, tapi tidak diizinkan jadi releaser. Rilis itu merilis uangnya. Jangan. Silakan jadi maker, silakan jadi approver, releaser di tangan Anda. Mas-mas belajar dari sekarang. Ini ilmu Quran hadirin. Ini ilmu Quran. Ternyata Quran tuh ngasih tahu tuh bukan cuma tentang sholat, puasa, transaksi. Ayat terpanjang dalam Al-Quran. Itu apa artinya kalau bukan Allah mau kalian belajar ya. Belajar literasi keuangan, belajar accounting, belajar tentang dana pensiun, belajar tentang bagaimana memanajemen keuangan, 30, 40. Belajar ini, belajar hadirin. Kita tuh sering salah kelola keuangan deh. Kita bilang ini prioritas, ternyata liability. Apa tuh liability? Barang yang kalau kita beli terjadi depresiasi harga. Apa itu investasi? Ada liability, ada investasi kan. Investasi seperti misalkan emas. Emas tahun kami menikah waktu 2015, kami beliin mahar istri waktu itu 5 gram. 1 gramnya 360.000 2015. 360.000 2015. 2025 sekarang emas berapa sekilo hadirin? Sekilo. Segram 3, ada yang 3 bahkan ya misalkan. Wow, naiknya tuh tas. Itu namanya investasi. Dulu kami nabung haji, kami menulis kan awal nikah dulu kami bilang nggak ada beli rumah-rumah ya Mi, nggak ada beli mobil-mobilan, nggak ada beli motor-motoran, nggak ada beli handphone-handphonean, kita pakai handphone Xiaomi Redmi Note 4, bismillahirrahmanirrahim, ayo gas, kita berangkat haji dulu. Nabung dulu kami bukan uang, kami dan istri nabung lembar koin, antam, beli, ada rezeki beli segram. Dulu kami berhitung, kita bisa daftar haji berdua 120 gram. Ternyata waktu itu 2019 harganya terus naik. Dan yang tadinya butuh 120 gram, karena waktu itu harga kalau nggak salah itu masih 900.000, jadi cuma mengeluarkan 60 gram. Terus kami berdua daftar haji waktu itu, 2019, Januari kalau nggak salah, atau 2018. Kejadiannya, emas batangan itu ternyata begitu cepat gitu. Dulu kami pikir kami butuh 120 gram emas untuk daftar haji berdua. Seiring berjalannya waktu, nabung segram, cuma cukup butuh 60 gram berdua berangkat. Bukan berangkat, berdua daftar.
Masa tunggunya 2042, meskipun ternyata Allah percepat. Alhamdulillah 2023 kami safar, 2024 saya dan istri. Di sini juga difahamkan tentang literasi keuangan. Ada liability, ada investasi. Handphone, apa nih? Handphone apa nih? Liability atau investasi? Bisa dua-duanya, betul. Tergantung handphone dipakai siapa. Kalau content creator, ini jadi aset, menghasilkan keuangan. Karena ini bukan gaya-gayaan, ini juga instrumen pekerjaan. Alat bantu bekerja. Tapi kalau secara fisik, kita nilai secara fisik semata, handphone depresiasi. Waktu itu beli handphone misalkan 3 juta, dijual lagi, mungkin nggak 3 juta? Nggak mungkin, buka dusnya aja udah kurang 500.000 pasti. Baru buka dus aja udah kurang 500.000. Wal yaktub bainakum katibum bil adl. Sebisa mungkin harus ada orang adil yang menengahi antar transaksi tersebut, baik notaris atau saksi-saksi yang membuat orang ini nantinya punya kewenangan gitu, menuntut, menagih atau yang lain. Wala ya'ba, dan jangan menolak katibun, penulis, ayaktub, untuk menuliskannya. Nah ini nih maksudnya, hei orang-orang beriman, jangan sampai nggak ditulis. Ini kalau orang, udahlah, masa kamu nggak percaya? Nih, biasanya nih, calon-calon culas, dia masuk lewat kalimat, masa kamu nggak percaya sama saya? Masa nggak percaya sih? Kalau nggak percaya ya udah. Nah, bukan nggak percaya, Quran perintahkan. Wala ya'ba, loh jangan ditolak. Wala ya'ba katibun ayaktub, jangan ditolak kalau ada notaris yang memang dipilih untuk persetujuan transaksi-transaksi ini. Jangan ditolak kalau ada saksi-saksi, jangan ditolak kalau memang harus bubuhkan tanda tangan bermatre. Jangan ditolak. Wala ya'ba, jangan kamu tolak. Kalau ditolak, wah udah ada niat-niat buruk. Dari awal udah mesti harus mencium, mengendus nih orang niat baik atau niat buruk. Dari awal hadirin. Hati-hati hadirin, makin Anda nanti Allah bukakan pintunya, bukakan jalannya, banyak orang akan datang dan tidak semua niatnya baik. Tidak semua niatnya tulus. Ada banyak yang niatnya modus. Hati-hati sekali tuan-puan. Kama 'allamahullah falyaktub, sebagaimana Allah telah ajarkan pada kalian, Allah beritahu pada kalian, Allah bagi ilmunya pada kalian, falyaktub. Maka setiap transaksi utang piutang ditulis, jangan sampai nggak ditulis. Soal uang mah nggak ada saudara. Soal uang mah nggak ada saudara hadirin. Soal uang tuh nggak ada saudara. Soal uang nggak ada saudara ya hadirin. Catat baik-baik. Mau kakak, mau adik, apalagi mau sepupu, ponakan. Soal uang mah nggak ada saudara. Mau teman deket, teman TK, teman SD, teman kantor, apalagi soal uang nggak ada saudara. Falyaktub, Allah perintahkan tulis. Jangan nanti Allah perintahkan tulis kita nggak menulis, begitu zong kita ngomel-ngomel, kenapa ya Allah kok takdirmu begini banget sama saya, uang saya dibawa kabur. Lah Allah perintahkan suruh tulis, kita nggak mau nulis. Kama 'allamahullah, Allah udah ngajarkan, falyaktub, tulis. Allah sudah ngajarkan, falyaktub, bubuhkan. Allah sudah ajarkan, falyaktub, berikan. Jangan sampai nggak ditulis, nanti menyulitkan diri kita sendiri, terus dikit-dikit kita nyalahin takdir. Kadang kita tuh aneh, orang salah kita sendiri, tapi yang disalahin takdir. Kalau nggak nulis, terus dia kabur, yang salah siapa? Ya kita sendiri hadirin. Ya dia salah juga sih emang kabur, cuman kan dari awal gerbang hadirin ya. Dia nggak akan kabur kalau kita nggak buka pintunya dari awal. Dia bisa nggak kabur bawa lari uang kita kalau dari awal kita nggak minjemin dia? Bisa nggak? Dari awal kita milih, udah nggak usah minjemin deh. Dia bisa bawa kabur uang kita nggak? Nggak bisa. Dari awal tuh kita nih yang milih. Wa ma asaba mim musibatin fabima kasabat aidikum atau aidihim. Apapun musibah yang datang pada hidup kamu ya gara-gara pintunya siapa yang buka? Kita sendiri yang buka. Maka jangan menyalah-nyalahkan takdir. Jangan suka nyalah-nyalahin takdir. Jangan suka nyalah-nyalahin takdir, jangan suka denial sama takdirnya Allah, karena takdir Allah pasti baik.
Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydihim. Apa-apa musibah yang hari ini datang menimpa hidup kita, di perjalanan episode hidupnya kita, itu fix. Ya karena kita yang buka pintunya. Karena kesalahan kita, karena buah tangan kita sendiri. Jangan nyalahin takdirnya Allah, hadirin. Kitalah yang kadang-kadang nggak menjalankan perintah Allah. Dalam hutang piutang, orang itu tiba-tiba enggan membayar, terus begitu kita mau tuntut, bingung. Allah perintahkan suruh faktubuh, dibubuhkan hitam di atas putih, tuliskan, dicatat. Kalau perlu, wala ya'ba katibun ayyaktuba. Jangan sampai menolak yang namanya dicatat. Kalau perlu memang wal yaktub bainakum katibum bil adl. Kalau perlu bawa notaris deh. Kalau perlu ada satu orang yang adil sebagai saksi, bawa deh orang yang adil sebagai saksi, tapi dicatat. Nanti kalau nggak tercatat, orang itu tiba-tiba membawa kabur uang kita, sedangkan kita nggak ada bukti transfernya karena waktu itu memberinya cash, repot sendiri nanti kitanya. Kalau itu benar terjadi gara-gara kesalahan kita yang nggak mau nyatet, kita nyalahin takdir, ya nggak pas namanya. Orang itu bukan karena takdirnya Allah, Allah sudah bagi tahu, cuman salah kita sendiri. Kenapa nggak dicatat? Makanya dicatat. Gitu kan hadirin. Wal yumlil ladzina 'alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbah. Dan hendaklah mendiktekan orang yang berhutang itu hak dengan benar. Wal yattaqillah, hendaklah yang berhutang bertakwa kepada Allah. Wala yabkhas minhu syai'a, jangan mengurang-ngurangi daripadanya sedikit pun. Mentang-mentang nggak tercatat terus utang saya harusnya kan utangnya 10 juta misalkan. Kemarin saya udah bayar loh 1 juta, padahal belum bayar tuh. Cuman gara-gara dia mau utangnya lebih rendah karena nggak dicatat. Mumpung nggak dicatat nih sama dia nih, bilang aja saya udah pernah. Kamu lupa kali, enggak lupa. Akhirnya dia berbohong, ngurang-ngurangi utang. Nggak boleh. Wala yabkhas minhu syai'a, jangan ngurang-ngurangin utang. Utangnya berapa segitu ya bayar. Fa in kana alladziina 'alaihil haqqu safihan aw dha'ifan, maka jika orang yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya, la yastati'una ayyumilla, tidak mampu bekerja atau tidak mampu untuk menuliskan untuk dirinya sendiri, huwa fal yumlil waliyuhu bil adl, hendaklah mewalikan, mendiktekan kepada walinya yang adil. Washtashhidu, panggil saksi-saksi, syahidain, minimal berapa orang? 2. Mirrijalikum, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau perempuan berapa? 4. Laki-laki 1, perempuan 2 perbandingannya. Jadi kalau datangkan 2 orang saksi dari laki-laki, kalau perempuan berapa saksi? 4. Fa illam yakuna rajulaini, kalau nggak ada 2 orang saksi laki-laki, farajulun wa imra'atan, maka boleh seorang laki-laki dan 2 perempuan. Mimman tardawna minasyuhada, di antara orang-orang yang kamu siapkan dia menjadi saksi. Antadilla ihdahuma, agar jika seorang lupa tentang hutangnya, fatuzakkira ihdahumal ukhra, nanti diingatkan. Wala ya'ba syuhada'u idza ma du'u, janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Wala tas'amu, jangan kamu bosan-bosan antak tubuh, untuk tetap mencatat, saghiran, transaksi kecil, atau kabiran, transaksi yang besar, ila ajalih, untuk batas waktunya. Dzalikum, dan itulah itu ketetapan-ketetapan yang Allah tetapkan, aqsatu indallah, lebih adil di sisi Allah, wa aqwamu lisyuhada, dan lebih dapat menguatkan para saksi sebagai saksi transaksi, wa adna alla tartabu, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Kan kalau tercatat kan kita nggak ragu jadinya. Tercatat nih, nggak ragu. Berapa utang? Nih buktinya, nih fotonya, nih videonya. Apalagi zaman sekarang, transaksi foto, cepret. Foto nggak usah bawa fotografer aja, dan pakai HP aja. Klik. Ya kan? Teman-teman, kalau video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share seluas-luasnya.
Karena ini lagi babnya bab-bab seru nih, bab utang piutang. Mudah-mudahan yang punya hutang lunas semuanya, dan kita tidak diwafatkan kecuali dalam keadaan bebas dari hutang. Illa an takuna tijaratan hadiratan, kecuali jika hal tersebut merupakan perdagangan. Kalau perdagangan transaksinya dengan invoice juga, tetap aja ada invoice-nya. Telah dibeli barang, barangnya namanya A, senilai 1.290.000. Ini cap terima, tak. Ini bukti. Tudirunaha bainakum, yang kamu jalankan di antara kalian. Falaisa alaikum junahun, maka enggak ada dosa bagi kalian alla taktubuha, jika kalian tidak menuliskannya. Wa ashhidu idza tabayatum. Nah, jadi kalau berdagang ada invoice, alhamdulillah. Tanpa invoice pun juga tidak mengapa. Apalagi dagang, misalkan kita beli apa nih, yang sesuatu deh misalkan. Tapi biasanya sekarang sih dagang juga udah ada invoice-nya, banyak yang begitu sih jemaah ya. Ada banyak invoice-nya. Tapi misalkan beli berapa bu, segono-gono, minta invoice-nya ya. Ya kan nggak mungkin, masa beli nasi uduk segono-gono minta invoice-nya, kan nggak mungkin. Jadi kita bismillah, bu ini mau beli segono-gono 2, ya udah nih, tak, udah selesai. Dan itu sah, tidak mengapa. Tapi sekarang sih secara mayoritas transaksi-transaksi itu terbubuhkan oleh invoice, baik itu invoice elektronik ataupun invoice fisik. Wa ashhidu idza tabayatum, harus ada saksi juga kalau kalian melakukan transaksi jual beli, terutama jual beli yang angka-angkanya cukup besar. Kalau jual beli misalkan kita mau beli tempe kemul, ya nggak perlu saksi juga hadirin. Mau beli segono-gono nasi uduk, nasi kuning juga nggak perlu saksi juga. Cuman kalau transaksinya agak-agak besar, nominalnya, Anda misalkan membeli rumah, Anda membeli tanah, harus ada saksi-saksi. Wala yudarra katibun wala syahid, jangan penulis dipersulit, begitu pula saksi jangan dipersulit, dipermudah aja. Wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum, kalau kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya jika kamu maksudnya tidak melakukan atau mempersulit ya, mempersulit saksi-saksi, maka kamu masuk dalam orang-orang fasik. Kalau kita mempersulit adanya saksi, nggak mau adanya penulis, nggak mau dicatatkan, maka kita masuk kategori fasik. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, dan Allah nanti ajarkan kepada kita. Wallahu bikum, wallahu bikulli syai'in alim. Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Tuan-puan sekalian, jadi begini ya, kita ini kan namanya hidup, yang namanya transaksi itu pasti ada aja. Memang buat apa ini semua nih? Nanti ada hikmahnya. Hikmah yang pertama, perlunya kejelasan dalam transaksi. Terutama kita-kita yang sering melakukan transaksi-transaksi online. Sebenarnya transaksi online itu cukup membantu ya, karena terbubuhkan transaksi online itu. Ada track recordnya, ada historicalnya, dan ada riwayat-riwayatnya, pembayarannya gimana-gimana aja, lewat platform apa, bayarnya berapa, diskonnya berapa, kalau memang ada potongan dari toko, potongan tokonya berapa, ada free ongkirnya berapa, dan segala macamnya. Bisnis digital, kerja freelance, ayat ini juga menerangkan untuk tulis kesepakatan, tulis kerjasama, jangan asal percaya kata-kata, dan clear agreement, itu harus clear agreement, perjanjian yang jelas, clear agreement, clear relationship, perlu dibubuhkan supaya nggak ada nanti kalau ada perselisihan tuh kembali merujuk nih loh dalil hukumnya. Dulu kamu bilang begini, katanya 70%, 30%. Kenapa kok sekarang malah jadi 50-50? Dulu yuk mengacu lagi pada agreement kita di awal. Oh iya memang 70-30 misalkan. Ya udah, clear agreement di awal harus. Yang kedua, menghindari toxic trust dalam persahabatan. Jangan sampai ada orang yang merusak persahabatan gara-gara hutang. Kok bisa persahabatan rusak? Banyak pemutus, hadirin, pemutus silaturahmi nomor 1, peringkat pertama diduduki oleh apa? Hutang. Peringkat tertinggi yang paling sering memutus silaturahmi itu namanya hutang.
datang memelas, penuh kitanya iba sama dia dan dia penuh dengan derai air mata, kita hutangi. Begitu kita hutangi, ditagih, orangnya hilang pakai jurus menghilang atau pakai jurus lainnya, tarsok atau jurus segala macam jurus tuh. Akhirnya kita mah pas memberi bismillah niatnya bantu, pas nagih ngemis padahal tuh uang siapa? Uang kita sendiri. Hindari toxic trust dalam persahabatan, karena banyaknya persahabatan itu rusak gara-gara hutang. Dan lihatlah persahabatan itu nilainya lebih besar daripada uang yang dipinjamkan. Uang bisa dicari, tapi persahabatan, teman yang klop, gak mungkin dapat lagi kalau sudah hilang. Dan di sisi lain, orang kalau sampai dia gak mengembalikan hutangnya, niatnya kita menolong dirinya dan dia kabur, kadang itu harga yang harus dibayar untuk mengetahui sifat asli seseorang. Kalau kita minjemin uang 100 dan dia nggak bayar, cukup tahu 100.000 adalah harga yang sangat murah untuk mengetahui karakter seseorang. Murah banget hadirin. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Islam mengajarkan tulis nominal, catat tanggal, catat durasi waktu mau dilunaskan, saksi hadirkan, notaris bila diperlukan. 3. Profesionalitas dibangun karena belajar. Mumpung masih muda nih, Faiz, Sultan, Kia, mas-mas, teman-teman Purwokerto, mumpung masih pada muda, profesionalitas dibangun karena belajar. Terutama mumpung masih muda, belajarlah. Banyak kan anak-anak muda punya side job, entah itu jasa desain, jualan produk digital, kerjanya remote. Ayat ini melatih administrasi itu harus rapih, invoice harus jelas, bukti pembayaran tersimpan, dan ini sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW sejak 1400 tahun yang lalu. Ini sunnah-sunnah ekonomi. Ini ilmu ekonomi ada di sini dari 1400 tahun yang lalu. Yang keempat, menghindari drama dan konflik finansial. Ayat ini tujuannya Allah turunkan untuk menutup celah drama-drama dan konflik finansial. Kemarin bukannya segitu ya nominalnya? Enggak, 100. Bukannya 80 kok. Nah, konflik kan ditutup dengan bubuh catatan, bubuhkan di catatan. Kan katanya jatuh temponya pekan depan, kenapa hari ini ditagih? Nah, kalau ternyata jatuh temponya pekan depan, kan orang itu bisa nego. Kan kita bilang pekan depan, kenapa baru ini udah ditagih? Oh iya, maaf, saya lupa. Iya ya, pekan depan ya. Pas pekan depan dia tepati, alhamdulillah. Kalau pekan depan dia ulur lagi, nah ini nih konflik. Cukup tahu. Hadirin sekalian dirahmati Allah, kalau kita minjemin uang orang 100.000, dia bilang katanya pekan depan. Begitu pekan depan ditagih, ntar dulu deh, besok ya. Tarsok. Akhirnya dia menghilang. 100.000 yang kita pinjami, itu harga yang sangat murah untuk mengetahui siapa sifat dia sebetulnya. 100.000 itu harga yang sangat murah untuk tahu karakter asli seseorang. Untung dia minjemnya 100. Coba kalau dia minjem lebih besar daripada itu, dia pasti malu untuk balik lagi, malu. Hanya orang-orang yang nggak tahu malu aja dia balik lagi untuk minjem lagi, sedangkan yang pertama belum dilunasi. Tapi 100.000 itu harga yang sangat murah untuk tahu sifat asli seseorang. Dan karakter orang tuh keluar kalau berhubungan sama uang. Fix 100% keluar.
muamalah. Uang tidak seberapa, tapi silaturahmi hadirin, persahabatan hadirin, persaudaraan hadirin, itu jauh lebih berharga, lebih bernilai. Jangan cuma gara-gara uang 100.000 putus persahabatan. Padahal yang kalau kita mau tulus bersahabat, ada peluang-peluang yang akan datang, bahkan nilainya lebih dari 100.000 yang dipinjamkan. Makanya uang nih kadang-kadang mengetahui karakter seseorang. Ngetes dengan uang tuh untuk mengetahui karakter seseorang. Umar bin Khattab punya kalimat statement yang waktu itu mungkin hadirin pernah catat juga ya hadirin. Kalau kita mau kenal seseorang, 3: safar dengan beliau, bermalam dengan beliau, transaksi keuangan dengan beliau. Coba lihat. Dari situ kita bisa kenal sifat asli karakter seseorang. Kalau dengan uang nggak amanah, oke. Dengan uang berarti nggak amanah. Dengan uang dia banyak berkamuflase, cukup tahu karakternya di situ berarti. Ketika safar, kelihatan siapa yang royal dalam safar. Siapa yang mau belikan bensin, siapa yang mau belikan snack untuk di perjalanan, siapa yang di perjalanan menghabiskan waktu dengan keluhan ketika macet. Siapa di perjalanan ketika macet dia santai. Ya macet, ya udah nggak apa-apa, nikmatin aja lah, emang begini kan. Namanya juga jalan. Macet wajar. Ketahuan karakter seseorang ketika safar. Safar, transaksi uang, satu lagi bermalam. Lihat orang pada karakter-karakternya ketika lewat 3 tadi. Bisa salah satunya, bisa 3-tiganya. Ini juga tuan puan sekalian dirahmati Allah ya. Melatih, yang kelima ya, melatih kejujuran dan amanah. Poin kelima dari ayat ini, apa sih poinnya? Hidup di era sekarang banyak trust crisis, di mana banyak hoax, fake life, fraud. Hoax itu berita yang nggak benar, fake life itu kadang orang tuh fake life-nya fake. Hidupnya tuh fake life itu hidup penuh kepalsuan. Jangan jadi orang jangan jadi orang yang hidupnya fake life. Jangan jadi orang yang fake life. Hidup penuh dengan kepalsuan. Foto-foto yang ditampilkan di sosmednya, foto-foto yang sangat istimewa. Mobil belakangnya, wow. Rumahnya, wow. Ternyata di real life-nya nggak kayak gitu. Mobilnya boleh sewa. Rumahnya boleh motor di depan rumahnya orang. Atau dia lagi naik private jet. Ternyata itu misalkan apa gitu. Fake life itu ada banget zaman sekarang, fake life. Orang di sosmed maunya tampilnya kesohor, pakainya barang-barang branded, jam tangan branded, mobil apa segala macam. In real life-nya nggak kayak gitu. Ayat ini ayat ini Al-Baqarah 282 melatih kita di tengah gempuran trust crisis, krisis kepercayaan yang mana banyak hoaxnya, banyak fake life-nya, banyak fraud-nya. Dia ngelatih untuk punya integritas, anti manipulasi, dan jadi pribadi yang dapat dipercaya, baik secara online ataupun secara offline. Kalau dalam bahasa kenabiannya, Nabi Muhammad punya gelar namanya apa? Al-Amin, orang yang berintegritas. Online, offline sama. Jangan beda di online, beda di offline. Mohon maaf hadirin. Kalau bisa online, offline sama. Jangan beda. Upayain
sama. Ya walaupun ada kekurangan pastinya ya, namanya manusia nggak terlepas jauh dari kekurangan, tapi seenggaknya itu nggak jauh-jauh banget lah. Seenggaknya nggak jauh-jauh banget. Online-nya gitu, offline-nya gitu. Itu jaga integritas. Ayat ini juga melatih supaya kita punya integritas. Apalagi soal uang. Soal uang nih bukan main nih hadirin. Ada satu yang paling saya selalu setuju dengan satu hal ini. Kita tuh bisa berubah hidupnya hanya dengan kita bertemu orang yang tepat atau menjaga persahabatan dengan pihak yang tepat dan menjaga diri kita jadi orang yang tetap amanah. Berubah hidupnya. Pepatah di barat itu ada bilang, tell me your friend, then I will tell who you are. Kasih tahu saya siapa teman-teman kamu, nanti saya kasih tahu siapa kamu. Bahkan di barat ada pepatah, duduk dengan 5 orang, kamu jadi yang ke-6. Kalau 5 orang ini orang yang kaya, kamu jadi ke-6 yang kaya di antara mereka. Kalau 5 orang ini orang berilmu, kamu jadi ke-6-nya orang berilmu. Kalau 5 orang ini penghafal Quran, kamu jadi yang ke-6-nya penghafal Quran. Kalau 5 orang ini ahli sedekah, kamu jadi yang ke-6-nya ahli sedekah. Duduk sama mereka. Duduk sama mereka. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya falsafah itu udah dari lama Nabi ngasih tahu. Almar'u ala dini khalili. Kalian itu nanti tergantung siapa circle utamanya kalian. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hati-hati memilih circle. Hati-hati memilih circle. Seberdampak itu teman dengan kita. Yang salih, dampaknya kesalihan, dan sebaliknya. Ayo latih dengan kejujuran. Latih dengan kejujuran. Kita tuh bisa berubah hidupnya hanya karena kita ketemu sama orang yang tepat. Berubah hidup kita cuma gara-gara ketemu sama orang yang tepat, cocok secara frekuensi, obrolan nyambung, visi misinya sama, alhamdulillahirabbil alamin, cara keilmuan sama, tarik menariknya sama, gas, Allah tumbuhkan. Tuan puan sekalian dirahmati Allah, pertolongan Allah datang tuh memang benar, salah satu lewat silaturahim. Makanya kata Nabi SAW, barang siapa yang mau yubsatalahu fi rizqi, mau luas rezekinya, yunsa'alahu fi asari, mau banyak jejak-jejak kebaikannya, falyasil rahimah, sambung tali silaturahim. Sambung tali silaturahim, jangan sampai enggak. Kita butuh banget nyambung silaturahim. Di situ banyak rezeki berterbaran yang Allah tebarkan lewat jalur silaturahim. Mudah-mudahan Allah beri taufik kita tetap menjaga kejujuran, integritas di tengah trust crisis, krisis kepercayaan. Hari ini orang udah jarang mau percaya sama orang, tapi kalau kita kredibel, integritas terjaga, amanah, kepercayaan itu akan Allah datangkan dengan pertolongan dan seizin Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk jaga bareng-bareng. Dan soal uang ya hadirin ya, itu namanya uang tuh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, pemutus silaturahmi yang luar biasa. Jadi jangan, hati-hati soal uang, jangan. Dan apa yang bukan hak kita kembalikan. Kembalikan. Barakallahu fikum. Semoga semua yang hadir di sini dimuliakan Allah, diberkahi Allah, rezekinya berkah berlimpah. Ya Allah, mumpung hujan juga ya Allah di sini, kami mendoakan mudah-mudahan semua yang menonton di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook rezekinya barokah berlimpah. Mudah-mudahan ya Allah semuanya, ya Allah berikan kami semua takdir terbaik-Mu ya Rabb. Berikan kami semua rezeki yang barokah, berlimpah, mudah untuk kami gunakan makin dekat dengan-Mu ya Rabb.
Ya Allah, berikan kepada kami kemuliaan hidup, keberkahan hidup, kelapangan dalam segala urusan. Ya Allah, berkahi hidup kami, ridhoilah hidup kami, rahmatilah hidup kami, berikan pada kami takdir-takdir terbaik. Ya Allah, bahagiakanlah kami dengan kebahagiaan yang belum pernah kami punya sebelumnya. Tenangkan jiwa kami dengan ketenangan yang belum pernah kami punya sebelumnya. Berikan kami ketulusan hati dalam beramal daripada ketulusan yang belum pernah kami lakukan sebelumnya. Kelilingi kami dengan orang-orang baik yang belum pernah kami punya sebelumnya. Berikan kami sahabat-sahabat terbaik, baik yang sudah ada ataupun yang belum pernah kami dapati sebelumnya. Beritahu kami ya Rabb, kepada orang mana yang kami harus bertemu. Beritahu kepada kami ya Allah, ilmu apa yang harus kami pelajari agar kami jadi hamba-Mu yang manfaatnya luas untuk umat. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa api neraka. Ikhlaskan kami dalam beramal. Mudahkan kami untuk menunaikan semua yang Kau perintahkan. Izinkan kami untuk berruku, sujud dengan penuh tumakninah. Berikan kami khusyuk dalam sholat. Berikan kami istiqomah. Wafatkan kami di tanah suci Mekah Madinah. Anugerahi kami wafat yang husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.